Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 10 Juni 2024, yaitu hari trading ke-98 hari ini. Kita ada dua alert Bapak Ibu, PTRO dan BRPT. Kalau kita lihat market yang mix ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba lihat trading snapshotnya. IHSG, namun begitu dia ditutup positif 0,34% naik. Kalau kita lihat kondisi market Bapak Ibu, kalau nonton Bloomberg itu NFP, non-farm payroll dari Amerika, itu kemarin kan pengumuman hari Jumatnya mereka lebih tinggi ya, di luar ekspektasi. Jadi kalau non-farm payrollnya lebih tinggi, banyak, kalau kita nonton itu, banyak pendapat mengatakan masih jauh The Fed Amerika akan menurunkan suku bunga. Oke, jadi hari Seninnya kalau kita lihat intraday langsung merah. Bottoming saya tidak tahu nih jam 10 ini ada berita apa. Belum sempat lihat. Dan kita lihat ini penutupannya ditutup dengan tarikannya. Ini yang kalau tarik menarik seperti ini nih hanya pemain besar yang bisa. Ini pasti ada sesuatu nih, entah siapa Bapak Ibu ya, mungkin hantu blau ini yang menarik ke atas ini, tapi pasti yang punya kapital yang besar ya. Di pre-closing dia menunggu sesuatu ditarik dan akhirnya close-nya naik ya. Kalau enggak dia kan kita tutup ya. Itu apa dekat penutupan sama openingnya apa dengan kemarin tuh dia naiknya tidak tinggi. Ada opening gap up sedikit ya, tapi dia langsung turun lagi ke bawah. Oke, Bapak Ibu, itu catatan yang perlu, namun begitu catatan yang perlu dilihat asingnya ini Bapak Ibu perlu. Ini asingnya kita net sell-nya 400 miliar, tetapi total value kita memang rendah, 4,9 triliun. Biasanya di atas 10 triliun ya, 12 triliun itu rata-rata. Kita lihat BBCA mulai net buy, saya lihat ini beberapa saham juga. Tadi kebetulan saya cek, saya kebetulan punya Adaro kebetulan net buy juga dia, di sini tidak masuk Adaro. Kalau tidak salah ya, saya cuma lihat sekilas. Di sini BBCA yang paling signifikan di atas 117 miliar, yang lainnya tidak terlalu signifikan. Brand, nah Brand ini saham yang tidak bisa dianalisa oleh volume price analysis ya. Ini mohon maaf kalau ada yang bertanya, Pak tolong analisa volume price analysis. Ya nggak bisa. Tahu saya nggak bisa ya Bapak Ibu, lihat ada FCA-nya gitu. Tidak bisa. Goto sempat turun ya, Fir dia asingnya keluar, tapi kemudian ada perlawanannya. Ini pasti bandarnya juga nggak rela kalau Goto dicap 50 pas gitu ya. BBNI, BRPT, dia net sell. Aduh nih tadi saya dapat pula saham buy on weakness di BBRI ya, di bottoming di berapa itu? Di bawahnya saya dapat. Dia turun, saya dapat. Lalu naik lagi dia. Oke, itu memang saya buy on weakness terus di BBRI, di Telkom ya, dengan strategi ekstrim kemarin masih jalan sampai sekarang. Doanya BBRI semoga turun, habis itu naik gitu, supaya order saya dimakan. Kita lihat year to date-nya, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak salah. Kita hari ini di regular 400 miliar, di all market dia sekitar 296. Jadi di all marketnya juga kayaknya ada yang masuk nih pasar nego atau sekian. Year to date kita di all marketnya 6,5 triliun. Aduh sedih banget ya. Tahun lalu juga ditutupnya net sell, year to date-nya net sell. Sekarang juga net sell asing masih kabur. Sentimennya masih sama Bapak Ibu. Selagi The Fed-nya belum ada sentimen menurunkan suku bunga, ya kita harus pindah-pindah lah, main cepat atau apapun yang dilakukan strateginya, yang penting profit dan tidak melanggar aturan ya. Oke, asingnya cuma 36% ya Bapak Ibu hari ini di all marketnya. Oke, ini alertnya PTRO ada alert jam 10. Jadi ada yang bertanya, Pak Roy, kenapa setelah 1 jam baru ada alertnya rata-rata dan rata-rata naik dulu? Ya, karena botnya itu baru diaktifkan algoritmanya di atas jam 10. Jadi kalau ada 9/5 tiba-tiba dan naik kencang, ya belum keluar alertnya. Kenapa harus dia sudah naik? Algoritma yang begitu, dia akan mencari profit, ya tentu sahamnya yang bergerak naik dan volumenya cukup gitu. Jadi input yang dipakai adalah input price dan input volume. Nggak mungkin ada sahamnya jatuh minus 5
ada alert untuk buy itu nggak mungkin ya Bapak Ibu. Dia terus harus ada price, terus ada volume. Atau sahamnya naik tinggi setelah jam 10, volumenya tidak ada, volume hilang gitu, kecil ya, tidak ada alert juga. Jadi memang dibatasi walaupun dia deep learning, tapi dibatasi inputnya adalah price dan volume gitu. Oke, itu dia Bapak Ibu penjawab pertanyaan. Kenapa jam 10? Karena dia membutuhkan data. Data masuk 1 jam. Ada yang bilang, Pak, kenapa nggak 30 menit aja biar lebih cepat kita masuknya? Iya, saya pernah coba dari hasil risetnya, data di saham itu stabil setelah 1 jam. Itu pun kadang-kadang kena false signal juga ya, kadang-kadang. Tidak ada yang pasti. Makanya harus dianalisa di aftermarket close. Jangan percaya juga Bapak Ibu, 100%. Nah, Telegram alert ini terkirim ke Telegram bot Bapak Ibu. Di sini dia DL Bot, lalu Telegram channelnya juga ada. Semua ada di deskripsi video ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini juga. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini tujuannya untuk edukasi. Jadi Bapak Ibu, walaupun ada alert dari bot itu harus dianalisa. Ya, tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi kadang-kadang ada yang coba-coba bilang, Pak chart ini error, Pak chart ini sebenarnya minta untuk diskusi tentang saham tersebut. Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri ya, belajar ya. Ini hanya tool saja, tapi walaupun begitu, walaupun saya memberikan contoh analisa, jangan percaya 100% dengan analisa saya, apalagi percaya dengan robotnya 100%. Ya, Bapak Ibu, ini botnya hanya tool saja. Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion ya. Jadi kalau saya cerita, Bapak Ibu jadikan second opinion. Second opinion. Karena Bapak Ibu jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, dengan apapun, ya percaya dengan analisa sendiri atau disebut dengan first opinion. First opinion. Nah, first opinion ini dapatnya dari mana? Dari practice make perfect. Bapak Ibu lakukan sendiri, analisa sendiri, seperti orang berenang ya. Kalau orang berenang itu nggak bisa nonton YouTube 5 jam sehari, lalu mengatakan bisa berenang. Harus nyemplung ke kolam berenangnya. Begitu juga kalau analisa saham. Tidak ada yang lebih hebat dari pengalaman ya, belajar dari pengalaman. Itu dia. Oke, disclaimer on ya Bapak Ibu, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Saya hanya sharing saja nih pengalaman dan bagaimana cara untuk menganalisa saham. Sahamnya nanti bebas terserah Bapak Ibu. Oke, ini perintah baru Bapak Ibu untuk Sankey diagram. Sudah ada beberapa video untuk menjelaskan per emiten yang ada Sankey diagramnya. Silakan Bapak Ibu nonton dan silakan dicoba-coba. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi untuk mengakses Telegram botnya, Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi video atau pakai scanning pakai QR code ya. Di sini Bapak Ibu bisa scanning pakai Google Lens atau apapun untuk link Telegram botnya. Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help ya. Di sini adalah list perintahnya. Sebagian besar nanti kita akan lakukan untuk supaya Bapak Ibu tahu, oh begini loh flow-nya untuk menganalisa. Lama-lama mudah-mudahan ilmunya transfer ya. Nanti kita akan lakukan screening juga, lakukan analisa pakai chart, lalu juga kita akan lihat rotasi saham-sahamnya di sini. Mudah-mudahan ada yang menarik. Berikutnya, ya kalau untuk tutorial Bapak Ibu ketik saja. Tadi ada yang bertanya tutorial untuk tutorial VPA-nya hilang ya. Oh, kalau Bapak Ibu tutorial langsung ke channel YouTube-nya memang bingung carinya ya. Bisa juga sebenarnya, tapi kalau di robot dia sudah ada misalnya begini ya tutorial. Tadi ada yang mau belajar, Pak, saya mau belajar tutorial tentang VPA, ada yang hilang. Ini ada 1, 2, 3, 4, VPA-nya masih ada. Memang ada beberapa yang hilang, tapi beberapa yang masih bisa diselamatkan juga ada. Yang utama-utama lah, seperti apa itu VPA ya, volume wave, VPA sinyal masih ada. Oke, seperti biasa kita lakukan aftermarket close. Pertama kita cek dulu alertnya, apa saja alertnya, itu langkah pertama kita cek. Karena ini backgroundnya adalah belakangnya ini ada backbone-nya dan machine learning. Ini dia penjelasannya ya, banyak yang bertanya kenapa tadi keluarnya kenapa baru jam 10. Nah, ya karena memang dibuat di setting alertnya baru keluar jam 10. Jadi ada alert yang pembukaan langsung naik, ya dia belum keluar gitu. Oke, jadi ini 7 alert yang keluar 7 hari kalender Bapak Ibu. Kita hari ini tanggal 10 kita ada PTRO dan BRPT. Jadi nanti saya akan bahas satu saja secara detail. Sisanya saya akan bikin analisa singkat. Saya belum tahu apa PTRO dan BRPT. Tapi kayaknya BRPT menarik. Karena BRPT ini perilakunya bisa dideteksi ya. Dia cocok untuk nge-swing ini. Saya sudah ceritakan kemarin. Maka saya akan lanjutkan ya. Nanti kita cek. PTRO tentu akan kita bahas karena alert pertama.
Oke, setelah itu kita cek juga dengan Rekom. Nah, kalau Rekom ini Bapak Ibu, bukan kelemahannya, salah satu alert robot ini keluar menggunakan data intraday. Jadi kadang-kadang dia setelah jam 10 keluar ya, berapa menit kemudian bisa aja di mau dekat pre-closing dia keluar. Tetapi kalau dia bisa saja alertnya pagi ada alert, bisa saja misalnya jam 11 dia keluar alert, jam 3 sore bisa aja disembelih tergantung bandarnya. Kalau bandarnya mau guyur, dia sudah alert pagi, jam 11 siang dia jam 3-nya bisa diguyur dan jadi negatif ya, jadi tidak valid alertnya karena dia datanya tergantung data yang masuk. Tapi kalau end of day, begitu end of day lalu dilakukan screening algoritmanya ada rekom, maka tidak berubah lagi karena datanya sudah pakai data end of day. Kita cek dengan rekom ya. Jadi kalau saham-saham yang keluar di rekom ini dia sudah tidak berubah lagi. Nah, ini kuantitatif ya, Bapak Ibu. Biasanya kalau dia keluar di alert robot, keluar di rekom, dan keluar di ledakan volume atau screening lainnya, maka itu biasanya saya akan pilih untuk dianalisa lebih detail. Oke, kita lihat untuk penutupan tanggal 10 bulan 6, ada Arto bearish. Ini marketnya memang lagi jelek ya, apa boleh buat. Tidak ada di VPI, tidak ada keluar mau PT atau PTRO, tidak ada di sini ya, Bapak Ibu. Dua-duanya bearish, Arto maupun MAPA. Padahal MAPA ini kayak MAPI dia habis panik terbitlah hope sinyalnya. Hari ini MAPA menjadi sell. Emior menarik buy ya. Jadi ada masuk itu. Ini Aces ganti nama, potensial reversal dia. Lainnya BRPT ada di sini ya Bapak Ibu. BRPT bullish engulfing mungkin nanti kita akan pilih. PTRO ada nggak? PTRO justru nggak ada ya. Ini bullish engulfing dia BRPT. MBMA. Jadi MBMA ini saya masih buy on terus ke bawah. Kalau kena stop loss, ya perlu dibuat lah. Tapi yang penting mungkin dia akan turun ke bawah, ada zona demand, saya buy on weakness nanti di bawah dekat-dekat support area. Mudah-mudahan mantul ya. Kalau enggak, ya risknya sudah saya ukur ya. Karena saya masuknya dikit-dikit, pasang jaring piramida ke bawah. Kalau bawahnya kena, risknya masih terukur. Pawon, Unilever boleh sarami ya. Ini dalam senyap nih Unilever nih kalau lihat rotasi bintangnya udah bergerak. Rocket Jet, ada Akra, Hill, PTRO ada alert, Silo. PTRO ini mungkin time frame-nya main time frame weekly atau time frame lebih besar. Mudah-mudahan dia masih siklusnya siklus besar ya. Untuk PWS semuanya sell semua ya Bapak Ibu. Tidak ada yang buy sedikit pun di PWS. Memang marketnya jelek berarti. Market jelek, kita pandai-pandai lah buy on weakness, mudah-mudahan dapat ini. Dapat harga diskon. Untuk Antam, Arto, dan Goto membentuk new low ya. Ini Goto tadi sempat di bawah berapa? 50 berapa dia ya? 52 atau 53. Sekarang pas mau close-nya naik diangkat lagi 56. Dia membentuk new low. Ya kalau mau nunggu 50 Goto ini silakan saja. Oke. Sekarang kita akan lihat ledakan volume SCR VBOOM. Kalau saya lihat tadi di BRPT ledakan volumenya. Brand ini saudaranya BRPT. Ya, Bapak Ibu, close-nya di 665. Ini susah dibuat di analisa volume price analysis ya. Karena ya volumenya bagaimana mau baca tren volumenya kalau dia seperti gambling ya, seperti judi. Jadi auction tuh kan taruhan ya. Kita lihat VPA brand. Jadi saya jauhi ini saham yang tidak bisa dianalisa. Jadi begini nih, ya, price ini nggak bisa dianalisa, ini nggak bisa dianalisa. Volume ini nggak bisa dianalisa, tiba-tiba dia meledak tinggi dan merah pula di algoritma ya, di spreadnya merah. Ya gimana mau kita analisa kalau tren volumenya dan seolah-olah ledakan volume, karena memang tidak ada volume yang signifikan sebelumnya ya. Jadi dia auto reject bawah, atau kena suspend itu tidak bisa. Saham yang kena suspend, volumenya hilang, ya tidak bisa dianalisa, tiba-tiba dia meledak. Bingung ya, artinya keluar secara algoritmik dia akan keluar. Oh ini hawk bar volume, tapi kalau kita belajar ilmunya, ya bagaimana mau menganalisa pergerakan volume di sini, apa yang terjadi, auction itu tidak bisa di ini. Cenderung judi ya. Jadi saya menghindari saham-saham yang judi ya. Oke, sekarang kita akan lihat lainnya SCR Extreme. Kita screening saham-saham yang ekstrim hari ini. Oke, kita lihat ada 26 yang ekstrim dan fear-nya. Antam fear, ya, BBHI Bumi. Bayan fear.
Lalu kita lihat mana nih yang kita kenal, Power Fear, Argo, Agro. Ya, ini nggak tahu saya nggak kena. Tidak ada yang menarik ya Bapak Ibu. BBH ini Bang Alo ya kalau nggak salah. Ya, tidak ada yang menarik kalau dia seperti Bank Mandiri atau BBRI atau Telkom sudah extreme fear, maka saya akan semangat untuk buy on weakness. Oke, berikutnya kita lihat SCR Panic. Ini kita cek paham saham-saham yang berada di zona panik, habis panik terbitlah hope ya. Antam panik. Ini Bank Mandiri semuanya masih daerah panik. Ada nggak yang alert? Mapa panik. Ya, ini kedeteksi kemarin dia habis panik terbitlah hope, tapi belum crossing ya. SMGR panik. Nah, ini juga bisa dicek lagi nanti. Oke, sekarang kita lihat SCR Hope, saham-saham yang berada di zona Hope untuk rotasi bintang. Oke, Adaro Hope. Ini Adaro ini asingnya masuk terus luar biasa. GGRM Hope, apalagi ini. Emyor Hope ya. Sido Hope, Bapak Ibu. Ya, itu bisa dilihat. Sekarang kita langsung saja analisa, Bapak Ibu bisa lanjutkan screening dengan yang lainnya. Ada SCR Peer ya, SCR Grid juga. Oke, kita lanjut aja melakukan analisa. Sekarang kita mulai analisa untuk composite, karena composite ini penting. Dia merupakan proxy ya, proxy dari psikologi market berada di composite. Sekarang kita mulai dengan Speedo. Apakah dia sudah masuk panic? Atau karena IHSG-nya naik hari ini, ada tarikan terakhir, dia tidak jadi panic. Speedo composite. Fear maksud saya. Composite. Fear ya. Speedo composite. Kita lihat composite-nya fear. Iya, fear ya. Belum ekstrim. Kalau ekstrim mungkin mulai agresif kita Bapak Ibu. Dia masih fear. Artinya supply-nya menguat walaupun IHSG hari ini ditutup positif. Karena tutup positifnya itu adalah tarikan terakhir. Kalau enggak dia kan fear juga Bapak Ibu. Masih supply-nya sih banyak. Lalu kita lihat dengan Star C0. Nah, ini rotasi bintangnya dengan pusat rotasi composite, di mana kita tahu composite-nya naik. 0, jadi infra tampak turun, relatif turun secara relatif terhadap composite, non cyclical, basic dia turun, kesehatan tampak naik ya, ada Sido di sana, energi turun Bapak Ibu, melemah, finance relatif menguat terhadap composite, cyclical juga relatif menguat, trans juga relatif menguat. Ini sektor-sektor properti. Tumben nih properti secara composite dia relatif menguat, saat composite-nya naik 0,3 dia malah melesat ya. Oke, itu sekarang kita akan lihat langsung VPA Weekly Composite. Nah, ini Bapak Ibu, untuk weekly volume hari Jumatnya belum valid. Itu saja. Jadi bisa diabaikan untuk volumenya, tapi candlenya bisa kita lihat. Jadi sinyal VPA diabaikan saja, pasti dia akan test for supply. Kenapa? Karena volumenya dia bilang, oh tidak ada volume. Dia tes dulu supply-nya ada nggak? Dia tes. Kalau ada, dia akan turun. Kalau nggak ada, dia akan naik. Dia katakan no demand, ya karena volumenya ya belum. Dia akan bingung bolak-balik. Kecuali nanti hari Jumat volumenya sudah meningkat, maka dia bisa valid. Karena hari Senin tentu volumenya low. Sekarang kita lihat, dia coba tekan ke bawah, lalu dia naik ke atas. Bapak Ibu, kenapa? Di bawah ini adalah zona demand-nya. Sekarang kita cek. Dia sudah mulai cucuk-cucuk zona demand ini. VBP Weekly Composite. Jadi saya sendiri masih buy on weakness. Nah, ini dia cucuk-cucuk Bapak Ibu. Yang demand yang saya maksud apa? Ini. Ya, ini sepanjang ini sampai bawah inilah ya, Bapak Ibu. Ini adalah demand zone. Nah, tekan dia akan tekan ke bawah, demand-nya akan masuk seperti itu. Kalau dia pun jebol, nanti di sini masih ada demand. Ini kuat ini demand ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dia demand-nya kuat. Tapi kalaupun jebol berarti dia mainnya di weekly, donciannya ambil di weekly. Oke. Ini dia ya. Jadi kalau dia jebol ke bawah, maka demand-demand yang ada di sini nih yang akan menahan. Ini kan tekan ke bawah demand-nya masuk, tekan ke bawah demand-nya masuk, tekan ke bawah demand masuk. Ya, di sini sudah berubah di sini sedikit. Kalau dia tekan akan melawan ya. Tapi kalau jebol yang di bawah ini masih ada sisa. Oke, itu sekarang kita lihat di daily. Jadi gambarnya jelas sekali. Ini adalah zona demand, ini adalah zona demand. Kalau dia jebol,
patternnya main di monthly, berbahaya kita. Berbahaya. Trennya sudah berubah, turunnya akan lebih dalam ini. Mainnya di monthly nanti. Oke, berikutnya kita VPA, composite. Jadi tarikan terakhir itu pasti ada yang aktornya ya. Pasti ada aktornya ditarik lagi ke atas. Untuk daily, strength in returning, Bapak Ibu, dia turun ke bawah, dia menyentuh zona demand, dia naik ke atas. Dengan begini, saya sudah tidak ada kekhawatiran dengan gap. Ya. Karena ini turun ke bawah, gapnya sudah close. Oke, selesai satu utang. Ya. Utang selesai. Tinggal seberapa kuat demand zone di sini untuk menahan supaya dia tidak turun. Oke, ini berita bagus ketika dia sudah tutup gap. Satu hutang sudah selesai. Strength in returning after downtrend ya, Bapak Ibu. Dia bilang 2 bar reversal ya. Tapi volumenya juga lumayan lah. Saat dia turun. Jadi di sini Bapak Ibu, candlenya merah. Volumenya lihat 3 candle. 1, 2, 3 ya. Kalau di kelas saya sudah jelasin namanya volume price analysis. Ada hubungan antara price dan volume. Di tutorial juga sudah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu ketik saya tutorial tentang VPA. Jadi candle ini dia turun ya. Turun ini kalau dia volumenya meningkat 1 2 3 maka dia valid. Tapi kita lihat, volumenya justru melemah. Dan semakin dalam justru volumenya ini low ya, low fall. Artinya dia tidak valid. Maka kalau ada candle berikutnya harusnya dia ada indikasi rebound. Ini dia indikasi reboundnya, dia katakan 2 bar reversal. Oke, dia tes, demand-nya masuk, volumenya lebih besar. Jadi warna volumenya hijau ini divalidasi oleh volume yang lebih besar. Tapi sayangnya candlenya adalah chun ya. Nggak apa-apa, chunnya adalah chun demand yang masuk. Chun demand yang masuk. Oke. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa itu chun, saya sudah ajarin di kelas atau cari tutorial VSA, ada ya, apa itu chun. Oke ya Bapak Ibu, di sini harusnya ada demand di sebelah kirinya yang membuat dia naik. Kita tes dengan chart VBP. Jadi maka skenario saya sekarang berani untuk buy on weakness, VBP composite. Karena ada demand yang menahan, utang juga udah tutup. Nah ini demand-nya, dia gap-nya sudah tutup, jadi sudah tidak ada utang. Sekarang yang bekerja adalah demand di sini. Ya, ini disebut dengan rally, ini disebut dengan base. Base menjadi demand zone, dia naik ke atas, dia retest sekali, tidak berarti tutup cost, maka akan suatu saat akan ditutup gap ini, dia naik ke atas. Oke, ini menjadi demand zone. Demand zone ini kalau ada yang masuk, dia akan melawan. Karena orang-orang sebagian yang sudah profit taking di atas akan beli di sini ya. Akan cari di demand zone ini. Oke, jadi hari ini masih valid. Demand zone dia kena, dia naik ke atas. Jadi besok kalau turun lagi, kita juga bisa bantu untuk meletakkan demand kita di sini ya. Karena mungkinan dia akan menjadi demand kuat. Volumenya, candlenya hijau, volumenya valid, dia kuat ke atas. Sekarang kita akan tes dengan sudah ya Bapak Ibu, untuk composite sudah selesai. Kan kita lihat alertnya. Tadi kita akan bahas detail BRPT. Jadi kalau saya bahas BRPT, bisa saja besok yang naik lagi PTRO karena saya tidak tahu yang mana yang ini. Karena kita akan sharing aja bagaimana cara menganalisa menggunakan bot chart ini. Oke, sekarang kita coba BRPT ya. Nanti kalaupun besoknya yang terbang adalah PTRO, saya mohon maaf. Tapi Bapak Ibu bisa lakukan cara yang sama untuk menganalisa PTRO atau saham yang lain. Kita mulai cek dulu setiap sahamnya, kita cek alertnya BRPT. Apakah dia fresh atau tidak, atau memang sudah ada sebelumnya. Oke. Sebenarnya ini tidak fresh amat Bapak Ibu. Ya, tanggal 25 April dia ada, Mei dengan 10 Juni dia ada. Oke, jadi perilaku BRPT ini memang kalau dia masuk ke zona demand, kita buy on weakness. Kalau dia naik nanti ke atas, di atas 1050, kita bisa sell on strength sampai berapa lah gitu ya. Oke. Tapi kalau turun ke bawah 1000-an, 900-an, kita bisa buy on weakness di sana. Oke, begitu dulu BRPT. Kita lihat dengan Speedo. Chart kedua, setelah itu Bapak Ibu minta saja Speedo
BRPT. Ini untuk melihat chart ini ya. Speedo BRPT. Oh, tadi lupa ya PVM-nya. BRPT kemarin dia berada di zona fear, sekarang dia sudah masuk demand-nya hari ini menjadi netral. Artinya supply-nya sama dengan demand sama kuat. Kita lihat kita coba lanjut dengan STAR BRPT. Rotasi bintang dengan pusat rotasi terhadap komposit, relatif terhadap komposit ya, untuk ENFD-nya tanggal 10. Kalau kita lihat rotasi bintangnya BRPT ini berapa hari kemarin BRPT masuk ke zona mengalami fear ya, meningkat fear-nya. Lalu kita lihat Bapak Ibu, ini terjadi deselerasi ya, kompositnya menguat. Artinya BRPT-nya menguat juga lebih ya. Hingga fear yang masuk itu ditahan oleh demand yang ini, terjadi deselerasi, ini ciri-ciri mau berbelok. Dia berputar-putar di zona grid. Untuk itu kita perlu melihat weekly-nya. Perintahnya adalah W star BRPT. BRPT seminggu, 2 minggu, sebulan yang lalu ya, atau minggu 3 atau keempat yang lalu, 4 minggu yang lalu, BRPT di weekly-nya terjadi akselerasi yang sangat kencang. Baru dia berbalik lagi, kencang lagi, berbalik lagi. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Dia sekarang berbalik dulu ke belakang untuk weekly-nya, tapi candle yang terakhir, bintang terakhir ini masih bisa berubah, tergantung nanti penutupan hari Jumat. Kemarin dia melesat, tapi indikasi perbalikan itu sudah terjadi, di mana jarak antar bintangnya memendek, artinya terjadi perbalikan arah. Ya benar, hari ini berbalik. Untuk hari pertama minggu ini. Nggak tahu, nanti sampai hari Jumat bisa aja dia kembali menguat ya. Itu yang kita bisa lihat terjadi, bintangnya masih berbalik arah. Sekarang kita cek dengan Star S. Kalau sektornya kita ganti sektor nomor 1. Bagaimana kalau dia bukan komposit Bapak Ibu, tapi IDX Basic. IDX Basic ini beberapa saham tertekan karena metal ya, sektor metal ya tertekan juga, tapi beberapa saham seperti persemenan bergerak menguat, contohnya INTP dan SMGR. Oke, secara relatif terhadap IDX Basic, BRPT juga mengalami deselerasi, dia mulai berbelok ya, dia leading sedikit. Sementara sektor penekan di sektor ini adalah Antam, ESA, TINS ya. Jadi kalau pusat rotasi kita ganding dengan IDX Basic, BRPT juga masih konsisten, mulai ada pembelokan, mulai ada ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan volume price-nya. Kita mulai dengan VPA monthly-nya lah, monthly BRPT. Saya mau cerita struktur besarnya dulu, karena selalu deh. Jadi secara wake of structure Bapak Ibu, di tahun 2016 itu sebenarnya BRPT ini tidak apa-apa, bukan apa-apa. Lalu 2016 mulai bergerak, 2017, 2018 mulai full. Lalu dia ada stepping stone untuk turun, untuk melanjutkan pergerakannya. Jadi turun 1, 2, 3, 4 berapa bulan, naik ke atas. Setelah ini patternnya berubah lagi ya. Jadi supirnya ini memang berbeda nih. Ya, mulai ini cocok untuk nge-swing. Lihat, dia turun bawah karena volatilitasnya tinggi. Kalau Bapak Ibu mau nge-swing, cari saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Nah, seperti ini ya. Volatilitasnya 3 bulan turun sangat dalam, terus 1 bulan naik atas, 4 bulan turun sangat dalam, terus sampai membentuk pattern seperti ini. Nah, di sini di 2003 berubah lagi patternnya Bapak Ibu. Jadi tetap nge-swing. Jadi cocoknya adalah nge-swing. Jadi untuk sinyalnya tidak ada. Dia punya pattern 1, pattern 2, pattern 3 sekarang yang sedang berjalan. Jadi kita trading juga harus dinamis tergantung supirnya. Ada yang bilang bahwa supir BRPT ini ugal-ugalan seperti supir angkot, tapi faktanya kita yang harus menyesuaikan. Kita lihat VPA weekly BRPT, setelah dari monthly kita turun ke weekly. Nah di weekly chartnya terbatas September Oktober ya. Di mulai September tahun 2002 dia melanjutkan trend downtrendnya. Di sini sudah ada bottoming, lalu dia tampaknya seperti sideways sampai bulan Juli, kemudian dia boom, naik kencang. Nah, di sini mulai pattern berbeda. Ya, patternnya berbeda. Ini sudah berhasil di break, dump. Karena break, tarik garis, maka dia akan ngetes yang di break tadi. Di sini naik ke atas.
Nah, ini naik ke atas. Kalau kita lihat ini adalah apakah ini pattern head, ini adalah buying climax, ini adalah bahunya kanan kiri yang tidak seimbang. Jadi kalau dia naik ke atas, dia akan balik lagi ke demand zone-nya ini. Dia naik ke atas akan balik ke demand zone-nya ini. Dia naik ke atas balik ke demand zone-nya ini. Nah, zona 1000 sampai 875 ini cocok untuk buy on weakness. Jualnya mulai di atas 1100 ke atas mungkin bisa jual ya Bapak Ibu. Jadi ini ke atas. Kalau ke bawah beli, yang pasti kalau turun ke 875 exit saja, kita beli nanti di bawahnya lagi di sekitar 700. Baru stop lossnya kalau sempat close maka patternnya selesai. Jadi manfaatin lah Bapak Ibu. Jadi kalau mulai ya mungkin sellnya mulai di atas upper downchian 1165 ke atas bisa sell ya. Nanti turun lagi ke di bawah 1000-an, 900-an kita buy sampai 875 pasang order. Polanya seperti itu. Oke, untuk hari Senin ini belum bisa kita lihat volumenya, Bapak Ibu. Dia akan mengatakan no demand. Nah, kita turun ke daily, VPA, BRPT. Jadi cocoknya memang nge-swing lah, jangan ikut-ikutan. Dan jangan nyangkut ya, jangan sangat dia naik tinggi kita beli. Kita lihat aja pattern yang terjadi. Nah, ini naik ke atas, dia turun. Dia turun di bawah, sekarang ada gap ya. Oh, ada gap. Jadi zona buy itu Bapak Ibu kita tarik garis ini. Jadi dari 955 sampai bawah ini masih bisa jadi zona buy. Tapi kalau close di bawah yang swing low ini exit. Ini ada swing low nih berapa ya Bapak Ibu? Sekitar 807 berapa tadi. Lihat di monthly-nya berapa. Ini saya ingatkan. Jadi kalau beli itu kita harus lihat batasannya di mana. Ya, batasannya di 875 ya Bapak Ibu. Batasan 875 masih saya sendiri kalaupun mau masuk akan beli di sana. Tapi kalau dia mau di atas ini daily juga boleh di atas candle ini ya 1200-an bisa jual cicil. Ya, cicil ke atas ya Bapak Ibu. Siapa tahu dia nggak sampai 475 dia turun lagi ke bawah karena di sini akan ada zona supply. Di sini supply-nya ini mungkin kita cek lagi. Oke, kita lihat VBP weekly-nya, FVOL dulu. FVOL kalaupun mau masuk stop loss-nya di mana? FVOL BRPT. Pokoknya jangan nyangkut lah kalau saham yang volatile begini. Ya, dia ada gap ya, dia tutup gap. Karena tutup gap berarti sudah tidak ada hutang. Kita cek di atasnya ada gap nggak? Wah, ini rentan ya. Kalau dia tutup gap, tidak ada hutang, dia bisa melanjutkan ke bawah. Ini gap tutup. Selesai. Untuk melanjutkan ke bawah dia tidak ada masalah. Jadi stop loss-nya itu benar-benar di bawah yang ini ya, Bapak Ibu. Untuk yang jangka ini ya. Tadi 875, 2 tick di bawahnya itu harus pasang stop loss. Kalau mau buy on weakness, di bawah ini masih bisa. Tapi kalau dia close di atasnya, ya udahlah. Kalau ngelihat volatilitasnya, nge-swing sajalah kita Bapak Ibu. Swingnya bisa hold sebulan, ya, bisa hold 3 minggu. Polanya memang begitu, belum berubah polanya. Kita lihat dengan VBP Weekly BRPT. Kita cek ya. Supply and demand-nya di mana? Yang pasti catatannya gap-nya di daily tutup. Aduh, ada supply pula di sini ya. Oke. Jadi ini ada supply. Ya, close di sini tentu di atas disebut supply. Supply ini yang menahan dia tidak naik ya. Ini menahan ini tidak naik. Oke, ini ada double maru weekly, mungkin ini menjadi supply. Jadi kalau kena di atas 200 ini mulai cicil jual aja. Ini karena double maru weekly kita sebut dengan supply. Saat ini dia tertahan di SND. Nah, ini ada istilah namanya supply and demand zone. Karena dia zonanya belum di break, kadang menjadi supply, kadang ada demand. Ada yang bertanya juga, kalau berapa chart di PWS-nya berubah-berubah. Ya, karena dia berada di zona SND. Masih berada, bisa jadi supply, bisa jadi demand. Kalau dia close ke bawah, maka ini menjadi supply. Kalau dia close ke atas, dia menjadi demand. Oke, jadi supply-nya masih ada ya. Dia harus close di atasnya, di atas candle ini, maka dia menjadi demand. Saat ini belum, Bapak Ibu. Kita belum tahu dia akan bergerak kemana. Apalagi ini weekly ya, masih bisa berubah sampai hari Jumat. Kalau dia jebol ke bawah, ya ini ada demand zone. Ya, jadi 875 ini exit, nanti buyback lagi di ini. Ya kalau ini mau tidak mau menjadi stop loss lah, biar risknya kecil. Karena kita buy on weakness-nya di sini. Kena exit, kalau mau tetap mau maksa masuk,
ini ada demand zone belinya di sini. Mudah-mudahan dia kalau turun ngetes balik lagi. Tapi kalau tanpa stop loss jangan masuk. Ini volatilitas tinggi sekali Bapak. Khawatir. Jadi dia kalau melihat pattern ini dan tutup gap bisa jadi dia turun ke bawah. Ini Bapak Ibu ngejar demand ini. Karena ini kan sudah ya. Gapnya sudah tutup. Kita lihat di daily. Memang tricky ya kalau saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Mau dianalisa pakai fundamental juga akan puyeng kepala ini Bapak Ibu. Tergantung supirnya ugal-ugalan nih kalau lihat saya lihat ya dari volatilitasnya. Kita cek dengan VBP daily-nya ya BRPT. Jadi kalau ini kita numpang jadi penumpang gelap, kita ikut supirnya, tapi siap-siap kabur ya kalau nggak berjalan dengan baik. VBP BRPT. Kenapa dia? Oh ini ada nih. Nah ini daily-nya Bapak Ibu. Di daily-nya dia tutup gap. Jadi tatatannya ini dia turun, low, naik, jebol, tapi ada gap, ditutup gapnya. Ya. Jadi kalau untuk main cepat, buy-nya besok di sini, stop loss-nya di sini, tapi kalau mau main weekly, stop loss-nya ini. 875 tadi. Oke, ya beda-beda ya Bapak Ibu. Tergantung stylenya, tapi di atas ini supply-nya masih ada, demand-nya masih ada di sini, SND ini. Ya kan dia belum jebol ke atas ini. Ini adalah drop, best drop, test. Ah, gitu. Jadi nutupnya hari ini dia nutup gap. Untung kita bahas ya, jadi belajar juga. Saya ngomong gitu gampang karena saya nggak punya BRPT. Jadi kalau punya BRPT mungkin cemas juga. Tapi karena nggak punya, ngomongnya bisa netral. Sekarang kita lihat dengan wave BRPT. Ini hajar kanan atau bagaimana ya BRPT ini. Dengan chart wave kita akan lihat Elliott wave-nya. Oke. Zigzagnya. Ya di sini sebenarnya mulai terjadi perubahan tren Bapak Ibu. Naik tapi kemudian tidak valid. Nah ini coba melawan. Kalau malah muncul candle merah berarti indikasi perubahan down wave ya. Karena ini nutup gap. Wave-nya dia harus mengalahkan warna merah ini. Yang merah ini ya harus mengalahkan. Kalaupun dia tidak mengalahkan, ini hijau dulu, merah kemudian lebih kecil, baru hijaunya lebih besar. Oke. Sekarang kalau kita lihat masih downtrend ya, masih downtrend, Elliott wave-nya juga downtrend. Hari ini memang ada hajar kanan ini, hajar kanan. Kalau dari Steve Nissen dia mengatakan tweezer bottom ya, reversal. Ini ada candle reversal, tapi kalau ngelihat supply and demand dan gap ini ya dia nutup gap. Dia nutup gap dulu, dia belum berhasil close di zona supply ini. Itu BRPT rentan dia Bapak Ibu, zona-zona kritis. Kesimpulannya mau kita naik apa ya main cepat aja lah kalau di BRPT ini, profit ambil gitu. Susah untuk long term karena volatilitasnya. Untuk 6 bulan ini susah ini Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat dengan DOM-nya. DOM BRPT. DOM BRPT ini adalah dominansi ratio. Kita lihat asing versus lokalnya, rasionya. Kalau kita lihat di sini, asingnya hari ini hanya 10%, lokalnya 90%. Dalam 5 hari dia 8%. Kecil saja ya Bapak Ibu. Ini supirnya supir lokal nih Bapak Ibu. Oke, kita lihat dengan PIF-nya. PIF BRPT. Mungkin asingnya nggak berani juga macam-macam dengan Pak Projogo Pangestu ya. Bisa-bisa disembelih juga mereka kalau macam-macam ngelihat ini ya. Aduh, asingnya nih. Ya, ini sempat ada akumulasi besar, asingnya ikut besar. Tapi hari ini candlenya naik, dia angkat ke atas. Asingnya net sell ya, asingnya memanfaatkan untuk keluar. Oke, hari ini asingnya berikut ini adalah foreign flow, Bapak Ibu, foreign flow untuk chart BRPT, Barito Pacific. Kita lihat hari ini dia foreign flow asing keluar 43 miliar, dalam 5 hari dia minus 91 miliar, dalam 20 hari 239 miliar, dalam 60 hari 197 miliar, dalam 100 hari dia 300 sampai 350 miliar. Jadi kalau kita lihat asingnya memang coba exit ya.
Dia saat naik, dia ikutan, saat turun, dia nyangkut. Nah, di sini baru dia baru exit besar ya, Bapak Ibu. Di sini dia beli besar juga. Di sini dia beli. Jadi begitu dia Bapak Ibu untuk foreign flow-nya. Sekarang kita lihat dengan chart trend, BRPT. Trennya apa ya trennya? Oh iya, dia memang berada di zona supply and demand ya, Bapak Ibu. Ini dia maksudnya support resistennya saling bolak-balik di sini. Kalau kita lihat IPS grow-nya dari kuartalan juga minus 87, ini nge-swing aja lah. Ini mau gimana? Ngomong apa kita? Dia mengatakan overvalue. Jadi kalau mau lihat dari valuasi juga, ini sahamnya saya nggak berminat untuk investing ya. Jadi nge-swing saja nih. Nge-swing 3 hari exit, ya 2 hari exit gitu. 1, 2, 3 exit ya. Oke, sekarang kita lihat dengan PWS. PWS BRPT ini ada support dan resisten juga, tapi pakai Heikenhashi. Jadi Bapak Ibu yang mau terpaku supaya support and resistance tidak berubah, pakai chart trend ya. Ini support and resistance bisa berubah. Oke, kita lihat sekarang di PWS stokastiknya buy, OBV-nya buy, lalu kita lihat volumenya sangat besar, spread-nya besar, close-nya tinggi, dan dia zona akumulasi. Dia karena masuk ke dalam zona akumulasi, tetapi candle-nya belum berubah hijau. Oh, ini ada sinyal buy, langsung dimatikan ya. Oke, ya nggak apa-apa. Hari ini buying pressure 4,7, selling pressure-nya 0,87. Jadi buying pressure-nya cukup besar. Dengan dengan itu akhirnya buying power kita dengan ada alert juga buying power-nya jadi positif hari ini. Dia masuk kembali ke zona supply and demand, maka ada perlawanan ya. Jadi sinyal terakhir adalah sell, Bapak Ibu. Pertahanan terakhir adalah inilah, kalau dia Heikenhashi dia 930-an. Ya, kalaupun dia tekan ke bawah masih benar-benar masih bisa buy on weakness, tapi kalau jebol daily ini exit kita ya Bapak Ibu. Angkanya berbeda ya memang dengan chartnya Japanese candlestick karena dia Heikenhashi. Oke, itu Bapak Ibu. Sekarang kita lihat saham kedua, PTRO yang belum dibahas. Ini analisis singkat saja. Memang susah kalau market lagi ini ya. Kita main cepat aja, yang penting profit lah. Alert PTRO, Bapak Ibu. PTRO ini freshnya malah bergerak naiknya itu bulan April. Harusnya beli PTRO ini bulan April. Kenapa masih ada alert? Itu menandakan supaya kita siap-siap untuk menaikkan stop loss gitu ya. Belinya kapan? Harusnya belinya di April tanggal 3 sampai April tanggal 17. Kalau ada yang bertanya, Pak, ini PTRO kok suruh beli? Iya, karena kalau kita cek alertnya, bulan April harusnya beli. Sekarang gunanya untuk apa? Kita menaikkan stop loss atau mewaspadai. Oke, karena kalau udah alert ini dia tidak fresh istilahnya. Mengapa harus dicek alertnya? Kita lihat dengan Speedo PTRO. Oke, PTRO hari ini dia menjadi zona grid. Grid artinya demand-nya lebih besar dari supply hari ini ya, untuk candle hari ini. Kita lihat dengan Star PTRO. Nanti Bapak Ibu silakan lanjutkan untuk melakukan analisa step by step-nya seperti melakukan BRPT. Oke, PTRO hari ini sempat kemarin berapa hari dia tidak bergerak kemana-mana relatif terhadap composite. Hari ini dia melesat, berbalik arah, kembali menguat di zona grid. Sekarang kita lihat weekly-nya, Star PTRO. Nah, kalau weekly-nya, apakah dia sudah berada di zona grid juga? Iya, sudah Bapak Ibu ya. Hari ini melesat, artinya memang sudah tinggi dia ya, melesatnya dari sini. Harusnya kemarin kalau mau belinya itu ketika dia berada di sinilah. Ini 1, 2, 3, 4 sebulan yang lalu, 1, 2, 3, 4, 2 bulan yang lalu lah harusnya belinya. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly PTRO. Ini karena dia sudah naik tinggi dan alertnya harusnya belinya di bulan April. Iya, Bapak Ibu. Harusnya bulan April kita belinya di sini harusnya ya, Bapak Ibu. Di sini dia break, dia ini kan low, high, high low, higher high. Nah, ini ntar lagi jebol. Ini yang menjadi high low.
Ini menjadi closable menjadi higher high. Jadi patternnya masih berjalan wyckoff off-nya ya. Tapi di daily-nya ada struktur-struktur kecil, ya, VPA, PTRO. Jadi itu kalau menjawab pertanyaan bahwa PTRO sudah naik tinggi baru ada alert. Ya, kita harus lihat alert pertamanya di mana. Machine learning-nya bergerak di April. Di sini alertnya pertama kali. Break. Nah, udah naik ke atas, dia retracement dulu karena ada demand di sini, dia naik lagi ke atas. Kalau udah jebol di atas 985 maka ya udah let profit run saja. No worry ya Bapak Ibu. Ini belum bisa kita naikkan ke daily-nya. Kalau yang konservatif masih tetap di sini, yang agresif bisa dinaikkan di sini ya. Di sini stop loss-nya. Kenapa? FOL-nya. Sinyalnya FO to rise bullish sign di atas rata-rata, spread-nya besar. Oke. Jadi kalau mau naikkan stop loss-nya adalah yang agresif di sini. Yang konservatif tunggu 9850 baru kita naikkan stop loss-nya. Kenapa? Kita cek dengan FOL-nya. FOL PTRO. Dia menjadi power box. Di mana? Di sini Bapak Ibu. Jadi dia break. Ini yang di break. Nah, di antara candle yang tinggi ini dengan yang di break, kita cari ada nggak swing low. Oh, swing low-nya ini. Stop loss di sini untuk yang konservatif. Kalau mau naikkan stop loss di situ, ini harus break dulu. Nah, jadi antara dia, nanti kita cari swing low-nya, baru bisa kita naikkan. Sekarang ini belum bisa kita naikkan ya. Masih di sini ya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk after market close analysis hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak Ibu silahkan untuk akses robotnya, lakukan analisa mungkin untuk saham yang lain dan strategi yang lain juga. Ada juga Bapak Ibu ya yang mau buy on weakness juga ada bisa. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah kita akan bertemu di after market close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.